Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang mendapat pengakuan luas sebagai pelopor pendidikan di Indonesia. Konsep Ajastrikon merupakan salah satu kontribusi utamanya. Ajastrikon mengacu pada pendekatan pendidikan yang holistik yang mencakup 3 elemen penting, yaitu kewarganegaraan, kemerdekaan, dan kemanusiaan. Ajastrikon memandang bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga mampu menjadi warga yang bertanggung jawab, merdeka dalam pemikiran, dan memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam refleksi ini, kita akan mengeksplorasi relevansi dan implikasi dari Ajastrikon dalam konteks pendidikan modern. Bagaimana konsep ini bisa memandu kita dalam membentuk generasi yang lebih baik dan mampu menghadapi tantangan zaman. Mari kita telah bersama kontribusi dan inspirasi Ajastrikon dari Ki Hajar Dewantara. Pak Ahmad, saya percaya bahwa pendidikan harus berlangsung terus-menerus dan tidak boleh terputus. Setiap hari saya berusaha memastikan bahwa pelajaran terhubung dengan pelajaran sebelumnya. Bagaimana cara kamu melakukannya, Bu Nurul? Saya mengajar anak-anak dengan penuh kesabaran dan membawa mereka ke alam sekitar untuk belajar langsung dari alam. Mereka belajar tentang siklus air, tanaman, dan kehidupan hewan. Saya ingin mereka memahami bahwa pengetahuan tidak terbatas pada buku saja, tetapi juga ada di sekitar mereka sepanjang waktu. Itu ide bagus, Bu Nurul. Bagaimana dengan prinsip konvergensi? Bagaimana Ibu menggabungkan berbagai unsur dan pandangan dalam mengajar? Saya mengajak para orang tua dan tetua desa untuk turut serta dalam proses pendidikan. Saya mengadakan pertemuan rutin dengan mereka dan mengundang para ahli dari luar desa untuk berbagi pengetahuan. Dalam proses belajar mengajar, saya menghubungkan metode tradisional dan modern. Dengan begitu, anak-anak mendapatkan pendidikan yang lebih komprehensif dan bermakna. Lalu bagaimana dengan prinsip konsentrisitas? Bagaimana Bu Nurul memastikan pendidikan berpusat pada kebutuhan potensi siswa? Saya berusaha mengenal setiap murid secara pribadi dan merancang kegiatan belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Misalnya, untuk anak yang suka berkebun, saya memberikan proyek menanam dan merawat tanaman. Untuk anak yang suka menggambar, saya mengajak mereka menggambar pemandangan desa. Saya ingin setiap anak merasa dihargai dan diberdayakan untuk mengembangkan potensinya. Wow, Bu Nurul, itu luar biasa. Apakah Ibu Nurul sudah melihat hasil dari pendekatan ini? Ya, Pak Ahmad. Anak-anak menjadi lebih bersemangat dan berprestasi dalam belajar. Mereka tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga tumbuh menjadi individu yang peduli terhadap lingkungan dan sesama. Para orang tua dan tetua desa merasa bangga melihat perkembangan anak-anak mereka. Suatu hari, Bu Nurul menerima surat dari salah satu muridnya. Dia menulis, "Terima kasih Bu Nurul atas segala ilmu dan kasih sayang yang telah Ibu berikan. Saya tidak akan pernah melupakan ajaran Ibu tentang bagaimana pengetahuan harus terus berkembang, bagaimana kita terus belajar dari berbagai sumber, dan bagaimana kita harus berpusat pada apa yang benar-benar penting. Filosofi Trikon telah menjadi landasan hidup saya dan saya akan selalu mengenangnya." Bu Nurul, itu luar biasa. Kamu telah menerapkan ajaran Ki Hajar Dewantara dengan baik. Hasilnya akan terus terasa sepanjang masa. Ya, Pak Ahmad, saya merasa sangat bahagia dan puas. Ajastrikon telah membawa perubahan positif, tidak hanya bagi anak-anak murid, tetapi juga bagi seluruh komunitas desa kita. Bu Nurul benar-benar telah membuat perbedaan. Bu Nurul, teruslah menginspirasi dan mendidik generasi mendatang.